Kita ke informasi hot news yang pertama, di mana dari mancanegara, Hizbullah meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu waktu setempat. Sejumlah rumah di sejumlah wilayah di Israel bolong dan juga rusak parah. Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu dini hari waktu setempat, di mana setidaknya 300 lebih roket dan juga drone telah ditembakkan proksi Iran di Lebanon tersebut ke negeri Zionis sebagai tanggapan atas pembunuhan salah satu komandannya, Fuad Shukr, di Beirut akhir Juli lalu. Kelompok ini memenuhi janji balas dendamnya dengan menargetkan 11 pangkalan dan barak militer Israel. Dataran tinggi Golan yang dianeksasi Israel dari Suriah juga jadi sasaran tembak, di mana sejumlah dokumentasi memperlihatkan bagaimana hancurnya rumah-rumah di Israel terkena roket. Mulai kaca pecah hingga atap dan dinding bolong. Hizbullah mengumumkan jumlah roket Katyusha yang diluncurkan hingga saat ini lebih dari 320 ke arah posisi musuh. Menurut kelompok tersebut, fase pertama telah berakhir dengan kesuksesan total. Sementara itu, Israel telah mengumumkan keadaan darurat nasional selama 48 jam sejak pukul 6 pagi pada hari Minggu. Adapun militer Israel sendiri mengatakan jet tempurnya telah menyerang ribuan peluncur roket Hizbullah di Lebanon Selatan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, di mana Rusia melancarkan serangan rudal dan juga pesawat nirawak secara besar-besaran ke infrastruktur energi di seluruh wilayah Ukraina pada Senin waktu setempat. Serangan tersebut menyebabkan 4 orang tewas dan pemadaman listrik di beberapa kota di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia menggunakan lebih dari 100 rudal berbagai jenis dan sekitar 100 pesawat nirawak Shahed. Zelensky mengatakan serangan ini sebagai salah satu serangan terbesar Rusia. Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah mendeteksi puluhan rudal dan juga drone yang menargetkan wilayah timur garis depan Kharkiv dan juga Dnipro hingga kota pelabuhan selatan Odessa serta ibu kota Kiev. Akibat serangan ini, korban tewas berjatuhan setidaknya 5 orang luka di wilayah Poldava, bagian tengah perusahaan energi nasional Ukraina Ukrenergo terpaksa melakukan pemadaman listrik darurat untuk menstabilkan sistem. Pemadaman listrik tercatat di beberapa kota termasuk Kiev dan juga Dnipro. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana kabar ancaman megatrust mengintai wilayah Republik Indonesia bahkan disebut tunggu waktu kini jadi sorotan. Meski sebenarnya pembahasan potensi gempa di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai di Siberut sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kabar ini memang memicu kehebohan setelah ilmuwan Jepang mengaku khawatir pasca guncangan gempa magnitudo 7.1 yang terjadi di Megatrust Nankai, Jepang Selatan pada Jumat 8 Agustus 2024. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Daryono mengaku pembahasan ini sudah lama dilakukan sejak sebelum terjadi gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Di sisi lain, kehebohan ancaman Megatrust ini terjadi berawal dari pernyataan Daryono yang mengungkapkan adanya potensi gempa di zona Megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang tinggal tunggu waktu. Kedua zona ini adalah bagian dari 13 segmen megatrust yang mengelilingi Indonesia. Dalam hal ini tinggal tunggu waktu yang dimaksud adalah karena di kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Artinya bukan berarti gempa itu akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, kita ke informasi selanjutnya, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 5.8 terjadi di wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta pada Senin 26 Agustus malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di akun X melaporkan gempa tersebut terjadi pukul 19:57 waktu Indonesia Barat. Epicentrum gempa itu dilaporkan berada 95 km barat daya Gunung Kidul, sementara itu hipocentrum gempa berada pada kedalaman 30 km di bawah permukaan bumi. Guncangan gempa itu terasa hingga Sleman, serta Nganjuk dan juga Malang, Jawa Timur. Sejumlah bangunan rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi tersebut, di mana berdasarkan laporan BPBD DIY pada pukul 21:05 waktu Indonesia Barat, kerusakan terjadi pada sejumlah bangunan di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo.